Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sejarah yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di segmen kali ini seperti yang sudah sahabat-sahabat baca di judul video ini, kita akan membahas atau menyinggung sedikit berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu. Nah, ini video ini hanya untuk kita merefresh ingatan berkaitan dengan pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, di video kali ini materi yang akan Bapak berikan ini bersumber dengan dari handbook. Ya, nantinya handbook itu nanti akan Bapak share di kolom deskripsi berupa link yang bisa di-download oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk masalah sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia, kalau kita dengar pendidikan Islam, nah, terutama yang ada di Indonesia, kita tidak akan asing dengan beberapa kata. Nah, seperti kalau di Jawa itu kita umumnya mendengar dengan istilah pondok dan pesantren. Kemudian kalau di Aceh, di daerah Sumatera itu Dayah atau Surau. Nah, ini nama-nama ini nama-nama yang hampir sama dalam fungsinya, ya tempat pengajian, lembaga pendidikan. Nah, pendidikan, sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia bermuara dari tempat-tempat ini. Kita mulai saja di awal abad ke-12 ketika Islam itu datang di Indonesia, terjadi islamisasi yang luar biasa di Indonesia. Nah, ini berdinamika pendidikan dengan penyebaran Islam. Jadi selaras antara pendidikan dan penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia ini selaras. Ketika penyebaran dimulai, nah, maka di situ pendidikan pun juga dimulai, saudara-saudara, teman-teman, para sahabat sejarah semuanya. Kemudian ketika abad ke-12 ini, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan Islam kala itu belum seperti sekarang yang sudah berbentuk tempat sebagai mana pondok pesantren sekarang. Akan tapi lebih terfokus seperti halnya halakoh saja atau perkumpulan saja atau seperti di padepokan seperti itu. Akan tapi di abad ke-14, di abad ke-14 cikal bakal pesantren ini sudah ada. Kalau kita tengok sejarahnya, di awal abad 14-15 itu ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini memiliki wilayah kekuasaan, yang dinamakan sebagai Giri Kedaton, Keratonan Giri Kedaton. Nah, di situ terdapat tempat pengajian, terdapat tempat untuk para santri-santri menimba ilmu di situ. Nah, ini merupakan cikal bakal pondok pesantren. Kalau kita tengok pondok pesantren, kalau kita dengar pondok pesantren, apa yang kita gambarkan, apa yang terngiang-ngiang di pikiran kita? Pasti kita nginep di tempat itu. Ada asramanya, ada masjidnya, kita hidup berdampingan di situ, ada rumah kiai yang selalu mengawasi kita. Nah, di Sunan Giri, di tempatnya Sunan Giri atau Giri Kedaton ya seperti itu. Nah, kemudian di abad-abad 17, 18, 19 sampai 20-an awal, nah, perkembangan pondok pesantren ini kian pesat, diiringi dengan minat masyarakat pada waktu itu yang semakin mempercayai pondok pesantren sebagai tempat untuk menitipkan anak-anak mereka, tempat untuk menitipkan anak-anak mereka dalam hal menyerap pendidikan agama Islam pada waktu itu utamanya. Di abad-abad tersebut kalau kita tahu ya, di abad 17, 18, 19, 20-an awal ini kan kondisi Indonesia ketika itu sedang dijajah oleh kolonialisme Belanda. Nah, walaupun demikian para sahabat-sahabat sejarah sekalian, bahwa pada masa itu walaupun dilanda dengan berbagai kondisi yang ada, kolonialisme, penjajahan, itu tidak menyurutkan semangat pendidikan Islam Indonesia kala itu. Terbukti bahwa pondok pesantrennya semakin berkembang. Nah,
Jadi tidak mengalami kemerosotan atau stagnasi, bahkan berkembang. Bahkan dalam beberapa kasusnya di beberapa pondok pesantren itu sampai bisa menyerap inovasi yang ada pada waktu itu. Seperti di era abad ke-19, Belanda itu sudah mulai memperkenalkan sekolah-sekolahnya yang berbasis kurikulum barat, berbasis kebarat-baratan. Seperti mereka sudah menerapkan atau memiliki kurikulum klasikal, di mana di dalam kurikulum itu membagi para siswa-siswanya ke dalam beberapa jenjang. Jadi seperti di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Ataupun mereka memiliki juga mata pelajaran sekuler atau mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa dan lain sebagainya. Yang mana pada waktu itu pendidikan Islam belum mengenal mata pelajaran tersebut. Yang dikenal hanya kitab kuning, kitab-kitab Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Mereka belum terlalu tahu mata pelajaran sekuler. Nah, pada waktu itu pendidikan Islam pada saat itu tidak kok semata-mata terus aku tidak mau lah menyerap pendidikan barat, nanti takutnya malah menjadikan tercemar syariat Islam. Mereka tidak, mereka mengadopsi juga kurikulum barat ini di beberapa pondok pesantren. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam itu beriringan dengan zaman, mengikuti perkembangan zaman, tidak mengalami stagnasi, utamanya yang ada di Indonesia. Kemudian dilanjutkan di abad 20 awal. Nah, ini mulai banyak sekali pondok-pondok pesantren yang kemudian mengalami transformasi ke arah modern. Nah, sebut saja di tahun 1901, di 1901 itu Belanda itu memperkenalkan politik etis. Sudah tahu kan politik etis? Nah, kalau belum tahu, politik etis ini merupakan trik dari Belanda ya, sebagai wujud rasa balas budinya atas kekejamannya yang mereka perbuat di daerah jajahan-jajahannya. Nah, Belanda ini kemudian membalas budi dengan berbagai hal, seperti membangunkan sarana prasarana, membangunkan SDM masyarakatnya, termasuk di situ mereka membangunkan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal sebagai Volksskolen. Apa itu Volksskolen? Nah, teman-teman, Volksskolen itu ya kalau sekarang kita pahami seperti sekolah dasar lah, lembaga pendidikan dasar yang mengejarkan baca tulis dan berhitung secara sederhana. Nah, ketika diperkenalkan 1901, di era tersebut Islam tidak tutup mata, mereka bahkan mengadopsinya. Jadi pondok pesantren kala itu juga sudah mulai mengadopsi, mengaplikasikan seperti kurikulum klasikalnya. Jadi pondok itu yang awalnya pokoknya ngaji bareng satu-satu, ya pondok tradisional kan biasanya seperti itu, ngaji menjadi satu halaman besar, bareng-bareng ngajinya satu kitab, tidak memandang usia, tidak memandang kemampuan, pokoknya ngajinya sama. Nah, kalau di kurikulum klasikal ini berbeda, sahabat-sahabat sejarah, bahwa di kurikulum klasikal itu sudah terjadi perbedaan atau sudah terjadi difilter lah bahasanya, yang mana yang belum mampu, santri yang belum mampu untuk mempelajari kitab ini, mana yang sudah mampu, dan lain sebagainya. Jadi sudah terjadi pemisahan, jadi tidak campur aduk menjadi satu. Nah, ini termasuk langkah transformasi pendidikan Islam di kala itu. Kemudian di tahun-tahun 1910-an kalau kita kenal, ya di situ ada salah satu sosok pelopor, sosok yang membawa perubahan pendidikan Islam, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini hadir dengan inovasinya yang sangat luar biasa, memperkenalkan sekolah berbasis Islam. Jadi pondok pesantren sudah modern, sudah beranjak ke arah modern maksudnya ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membawa pendidikan Islam di Indonesia itu ke arah yang lebih maju lagi, ke arah perkembangan modern lagi, ya ini sekolah yang berbasis Islam. Jadi tidak hanya penguatan dalam bidang sekulernya saja, tidak hanya menguatkan mata pelajaran umumnya saja, akan tapi juga lebih
Nah, di situ nilai lebihnya memperkuat dalam bidang agamanya. Jadi sekolah itu tidak hanya memproduksi siswa yang profesional saja, akan tapi juga profesional sekaligus religius. Nah, teman-teman sejarah semuanya. Jadi perkembangan Islam, nah, kalau yang sudah Bapak jabarkan ini, nah ini kalau kita ketahui bersama bahwa perkembangan Islam ini senantiasa mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya mengalami stagnasi apalagi kemerosotan. Jadi pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini sangat efektif, sangat adaptif dengan zaman yang ada. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jadi nanti selebihnya, lebih detailnya bisa sahabat-sahabat sejarah semua baca di handbook yang sudah Bapak cantumkan linknya di deskripsi ya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Cukup sekian ya teman-teman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.